Selamat datang di Temu Teman, podcast yang ada kalau ada waktunya. Iya. Saya jadi tahu. Saya jadi tahu nih jadinya, jargonnya. Yoi, itu Udah. dia. Udah sering keluar. Gimana? Podcast yang kemarin terakhir kurang naik dikit. Apa ya? Udahlah, boleh lah. Oke. Kita nggak usah pakai topi. Karena bukan topi saya. Gimana? Sebenarnya hari ini podcastnya pengen mengeluarkan anak saya ya. Iya. Karena kan yang lalu sudah di-spill bahwa anak saya akan lahir. Iya, betul. Cuma ya mengingat jam ini kita syutingnya jamnya sudah bukan ini, udah tengah, bukan malam. prime time-nya anak sih. Iya, dia udah tidur. Iya. Jadi nanti saja ya. Mungkin ada cuplikannya nanti di editor, Iya. tolong ini. Nah, cari dah. Ya, jadi podcast yang sebelumnya itu di syuting tahun lalu bulan Juni. Oh iya. Iya. Ada di podcastnya bilang kita bulan Juni. Tahun ini di tahun bulan ini April. saya pasti tahu karena Iya. bertepatan dengan ulang tahun saya. Walaupun hari ini sudah tidak. Hari ini udah tanggal 19. Dia ulang tahunnya tanggal 18. Itu. Jadi ya tapi semoga podcast yang ini nggak lama ya, nggak sampai setahun lah. Ya, karena sudah ganti editor. Bahaya. Selama ini. Sebenarnya ternyata editor yang kurang becus, maaf ya. Tapi gimana tahun ini? Tapi saya pengen meniatkan podcast ini agak rutin. Oh, bisa nggak sih? Boleh sih. Tiap bulan kalau Anda. Ya kalau saya masih dikasih rezeki untuk di sini sih, ya, kita gas aja. Kita gas terus ya. Mentang-mentang saya ngedit ya. Iya. Karena kan kerjaan Anda lebih banyak itu. Kita sangat ini ya, apa sih namanya? Tua banget nih, bawa obat nyamuk di bawah. Terus gimana? Gimana tahun ini? Tahun ini karena benar baru di awal tahun, jadi ya belum terlalu banyak yang aneh-aneh. Tapi ini rumah ya, dari bulan ke bulan makin padat. Ini rumah ini, sumpah, makin padat sumpah. Ya, tata letaknya aja. Iya sih, mungkin karena ya nggak tahu sih, mungkin karena ada anak kecil. Iya, karena anak kecil barang. Terus yang tinggal cuman kalian berdua juga ya. Kalian berdua juga bukan boomer ya. Jadi ya bodoh amat lah. Iya, kalau boomer yang ada di rumah ini satu aja boomer. Pasti bersih. Pasti bersih banget. Rapi aja lah. Iya benar. Cuma kebetulan kita milenial dan Gen Z. Jadi ya adalah ya kita oke lah ya. Jadi aja sambil makan ya guys. Tapi tahun ini apa ya? Ada yang mau diceritain enggak? Apa gitu? Mungkin karena hidup Anda udah gitu-gitu aja kali ya? Iya, saya tidak ada. Yaudah lu orang deh yang ngomong, nanya-nanya apa kayak gitu ke gue. Masa gue langsung ngomong aja, NPD banget gue aja. Mulai dari mana nih? Nah ini kan jangan langsung ke inti dong. Enggak. Intinya kan yang podcast sebelumnya kan. Oh iya betul. Di judulnya kan unik banget sumpah. Podcast setengah. Kita anginin aja. Iya. Kan kemarin Bapak ini sudah lama di Maluku Utara nih. Betul. Saya tanggal 12 kemarin 1 tahun. 1 tahun. Dan baru 1 kali pulang Ambon. Iya. Apa saja Anda namanya? Pokoknya dapat apa aja di Ambon gitu. Yang Anda kangenin yang selama ini nggak ada di Maluku Utara gitu. Ya yang pasti teman-teman ketemu. Walaupun ada satu teman yang kemarin tuh agak drama dikit. Jadi jadi waktu nyampe hari pertama gue ketemu teman kita tuh IP kan. Terus drama dia. Enggak, bukan si IP-nya. Jadi waktu itu sebenarnya udah jam berapa ya? Jam 12-an. Terus IP ini foto gue kan. Terus kirim ke teman kita yang satunya, yang brewok-brewokan, yang soundman. Oke. Ya itu. Nah mengingat terakhir sebelum saya balik,
beliau itu mabuk di rumah tempat kita nongkrong ini. Terus bikin rese tetangga. Jadilah. Nah jadinya kita tuh udah nggak usah. Cuman IP udah terlanjur kirim foto. Beliau telepon, kita nggak ada yang angkat. Nah selama 2 minggu itu dia nggak mau jadi kita chat nggak dibales, kita telepon nggak diangkat gitulah. Maraju. Iya. Dan pada akhirnya ketemu juga, tapi pas gue udah mau berangkat, pas gue udah di pelabuhan, baru ketemu. Terus dia bilang akhirnya, memang waktu dia mabuk waktu telepon kita kan mending gak usah dateng ya waktu itu ya. Iya gitu. Terus ya yang dikangenin ya juga teman-teman, terus makan tahu tek saya di di sini ada loh. Ada, cuman beda rasa lah, beda lah. Iya. Beda. Oke. Apa ya? Kacangnya itu beda. Lebih halus kalau yang di sini. Kacangnya di sana. Enggak, di sini lebih halus. Di sana. Di sini lebih halus. Kalau di sana kan agak kasar-kasar. Kita kan emang suka yang gitu kan, yang kasar. Kayak rujak itu juga kita nggak suka yang terlalu halus kan? Iya. Iya kan. Nah itu agak beda. Terus tapi benar. Aku pernah kan beli rujak di sini. Halus kan? Simbanya jangan terlalu halus ya. Dikasih yang kacangnya masih berbentuk kacang. Nggak ngerti ya bang, nggak ngerti. Itu terus petisnya juga beda. Yang itu loh bumbu yang kayak bumbunya. Nah itu juga beda. Yang kalau makan itu petis. Makanan yang udah saya ingin makan gitu akhirnya. Terus nggak ada sih. Oh ini. Jadi waktu itu beberapa hari sebelum gue berangkat, gue komunikasi sama temen gue, vokalis band itu, vokalis band gue, ya. Terus dia bilang, rencana datang tuh tanggal berapa? Gue tanya, emang kenapa? Terus ini kita ada event, kalau mau kan? Kira-kira mau take vokal? Enggak, ya saya mau lah, hitung-hitung uang balik kan, uang tiket kan gak usah saya beli lagi, pakai duit saya kan. Jadi ya terus gue nge-event lagi akhirnya. Asik. Kan setelah sekian lama nih jadi MC itu. Iya MC, akhirnya ikut event kan. Kan nggak pernah ikut event apa di sini. Nah, akhirnya kita ikut event, akhirnya merasakan lagi pulang jam 2, jam 3. Iya kan ya ampun sampai gitu, ceweknya ngambek ya. Jam 2, jam 3 akhirnya gitu. Tapi kayaknya tahu podcast kemarin juga kita nggak ngomongin soal ceweknya ngambek ya, kan belum ada tuh. Belum ada. Belum sama cewek yang itu. Iya, bulan Juni kan tuh. Belum menemukan, masih mencari jati diri. Kelamaan cari jati diri gitu. Terus akhirnya ketemu beberapa teman-teman juga. Salah satunya ada salah satu DJ yang kayaknya ntar lu kenal. DJ. Dia benar-benar disc jockey ya, bukan itu. Kan DJ-an. Bukan. Jadi si DJ ini nih, 1 hari sebelum gue berangkat, gue ketemu sama dia, sama IP. Kita di salah satu cafe gitu. Sampai jam 3 kalau nggak salah. Besok paginya Yasmin ya. Besok paginya langsung gue kesini. Iya. Jadi waktu nyampe sana cari dia juga, ketemu juga. Ya nongkrong-nongkrong juga ke rumah Ciko. Udah lama di Ambon dia? Emang di Ambon. Iya, orang Ambon. Dia itu Kenza. Enggak, bukan. Dia itu masih satu sekolah dan satu angkatan sama teman kantor saya yang di Wayame. Oke. Ya, itu. Masih satu kelas. Saya nggak tahu sih orangnya yang mana ya. Nantilah ya. Kalau kita spill di sini. Ya. Itu gitu. Jadi paling ketemu teman-teman sih yang bikin kan. Tapi dia juga pas pulang tuh dia ketemu orang spesialnya dia. Betul. Yang selama ini LDR kan. Iya. Akhirnya dia menemukan tambatan hati. Iya. Dapatnya LDR. Dianya di sini, ceweknya di sana. Iya. Tapi walaupun ujung-ujungnya juga nanti juga nggak bakal LDR kan. Iya sih. Kita doakan ya. Harapannya sih. Harapannya. On the way, asik. Bahkan kayaknya waktu kemarin pulang tuh saya lebih sering menghabiskan waktu sama dia sih sebenarnya. Pastilah. Iya. Maksudnya kan bakal pergi jauh lagi tuh. Iya, bakal lama lagi nih. Bukan bakal lama lagi, bakal nggak tahu kapan lagi gitu. Jadi ya kita doakan yang terbaik ya teman-temannya.
Tapi siapa tahu di perjalanan next podcast Tapi udah ada kabar baik atau mungkin sudah langsung berubah status, kita tidak ada yang tahu. kita lihat aja lah nanti. Tapi ini perjalanan menuju ke Ambon itu tai banget. Coba boleh diceritakan. Tai banget. Kan gue kan Ya kita tidak usah spill kapalnya ya. nggak usah, maksudnya Pokoknya pakai kapal. pakai kapal. Karena kenapa pakai kapal? Karena kan ini gue jatuhnya liburan, bukan kerjaan Bukan kantor, atau bukan karena tugasnya kantor untuk tugas kantor mungkin boleh pakai pesawat kali ya. Iya, jadi karena niatan saya sendiri liburan, jadinya naik kapal. Nah kebetulan waktu itu kapal yang ada Ya cuma yang itu. Iya, yang durasinya yang pas dengan tanggalnya itu. Iya, ada kapal yang durasinya cuma sehari. Cuman pada saat itu kan saya lagi dapat tugas. Iya, Di sini juga. Nggak bisa. Yang nggak bisa juga. Walaupun setelah itu menyesal ya. Sangat menyesal ya, tapi yang mau gimana? Sudahlah. Kalau nggak gitu kan saya nggak tahu ya kapal itu seburuk itu ya. Jadi kapalnya 3 hari. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam ya kan? 3 Iya. hari 3 malam. Kalau 3 hari 2 malam oke lah. Ternate Ambon tuh kan kalau kapal yang itu kan cuma semalam kan. Jam berapa ya pergi dari sini? Sore ya kalau nggak Iya. salah. Soalnya sempet antar kan. Sore, nyampe Berarti sana pagi. Kan tai banget nih. Nangis. Habis waktu di jalan liburan. Jadi 3 hari 3 malam. Mandi nggak? Enggak dong. Selama 3 hari? Enggak. Cuci muka doang? Iya. Si anjir. Enggak, jadi gini, kenapa gue cuci muka doang? Oke. Karena gue lupa bawa sabun badan. Ya kan bisa beli di kapal ada. Nggak tahu sih. Gue tuh selama di situ nggak pernah kemana-mana. Maksudnya pada saat jam 2 pada saat dia singgah di satu daerah kan bisa turun dulu bentar. Nggak ada sih pak. Nggak turun? Nggak, aku turun di Sanana. Tapi pada saat itu kan pas baru puasa. Jadi banyak banget yang tutup. Maksudnya kayak Indomaret atau jadi Sanana itu nyampe Indomaret mulu ya dari tadi kita ngobrol. Jadi Sanana itu nyampe pelabuhannya itu memang ada kios tapi tutup kiosnya. Setelah itu hutan. Oke. Jadi kayak harus jalan agak jauh dulu baru ketemu lagi. Memang ada beberapa rumah-rumah. Ya. Iya, makanya itu saya nggak beli apa-apa. Cuma ngeliat-liat oh ini Sanana gitu. Jadi waktu transit pertama tuh Bacan. Bacan itu transitnya jam 4 subuh. Nggak ada kehidupan. Iya, mau ngapain juga, tidur aja udah. Terus mampirnya ke Sanana. Sanana itu sepi banget. Terus nyampe di Namlea. Transit nggak rame, cuman ada pondok juga, ada kios-kios juga. Cuman kan saya pikir besok sudah di Ambon. Nanggung ya. Iya, nanggung. Jadi ya udahlah. Pernah ada satu itu waktu saat malam pertama apa malam kedua ya. Saya udah gerah kan. Siram badan, cuci muka sama badan-badan. Saking gerahnya. Pakai hand body percuma. Kering parah gitu. Tapi kan enak ya, keset untuk beberapa hari ya. Terus ya dari Bacan ke Sanana itu lama banget ya. Enggak, sebenarnya itu cepat. Cuman dari Bacan ke Sanana di tengah-tengah mesin kapal mati. Tapi ada yang pernah bilang biasanya tuh mereka sengaja matiin supaya dagangan mereka laku. Tapi nggak enak banget bro, itu matinya tuh sekitar sore ya, sekitar jam 4:30, 4:30 lah. Itu baru nyala lagi jam 8:30, hampir jam 9. 4 jam lah. Iya. Itu terombang ambing, listrik nggak ada, bener-bener mati. Gelap. Wih kayak Titanic gitu. Gelap, bener-bener gelap. Anjing, ini ngapain gue? Baterai udah. Tapi baterai health gue turun karena itu. Oh iya. Panas kan? Nggak ada sinyal. Panas. Kenapa nggak dimatiin dulu jaringan? Percuma. Kan nggak tahu nih, kan gue kan udah ini kan, udah ngisi amunisi kan untuk download beberapa video gitu kan. Di sini ini mati, ini masih ada. Terus gue udah panas banget pakai pendingin, percuma. Udah anjing, males banget. Mau tidur nggak bisa tidur. Nggak bisa. Ya udah itu stresnya di situ tuh. Mesin kapal mati tuh. Untuk nggak mencoba bunuh diri keluar ya?
terombang-ambing feel itu gimana. Kayaknya gue gak bakalan mau naik lagi nih kapal deh, kayak dulu males terakhir ya. Perbedaannya sangat jauh ketika dari Ternate ke Ambon 3 hari dan sama Ambon, waktu balik Ambon ke Ternate kan cuma 1 hari. Itu perbedaannya jauh banget. Kapal itu ya. Iya. Astaga, males banget sumpah. Terus waktu nyampe gue dijemput sama temen. Jam mana nih? Nyampe Ambon, gue dijemput sama temen. Gue nyampe kan pagi ke siang lah, udah jam 12-an sih kayaknya itu. Terus gue istirahat bentar, sore langsung ketemu sayang. Iya, ketemu pacar dulu, terus gue ajak dia ke IP. Ya orang ajak orang tua, ajak IP. Ajak tuh orang tua dulu. Kan malam gitu bro. Udah malam itu. Gak apa-apa. Enggak, itu tapi itu abis itu ada ke rumah juga. Dia ke rumah juga. Dia ke rumah 2 hari ke rumah. Terus gue juga ke rumahnya dia. Gitu. Jadi tapi sumpah ya. Puas-puasin lah ya. Iya, tapi sumpah ya. Kalau liburan 2 minggu itu kalau lewat dikit aja. Males balik. Males. Mentok tuh 2 minggu. Males. Iya. Karena kalau lebih dari 2 minggu udah rasa gak mau baliknya pasti ada. Udah males tuh. Udah males. Tapi untungnya waktu selama di sana kan sempat bikin berita, ngedit juga. Jadi kangennya masih ada. Jadi masih ada kayak masih bisa semangatnya lah, masih ada lah. Maksudnya kalau semangat itu udah hilang, wah itu. Dulu zaman gue waktu kuliah, kalau liburan kan bisa sebulan, 3 minggu. Nah mau baliknya itu tuh males, nangis gitu. Itu kayak anjing. Terus kayak, aduh, gue harus balik di sana gak ada orang tua, gak bisa makan bebas, gak bisa ini kan. Jadi kayak memikirkan yang gak enaknya gitu. Nah kalau sekarang udah kerja kan seru, teman kerja, apalagi kalau udah ada anak istri kan udah. Jadi pengen pulangnya tuh lebih besar. Ada reasonnya lah. Gitu. Jadi selama 2 minggu di Ambon tuh ya ada nih cerita si anjing Supri. Jadi kan sebelum gue nyampe di Ambon, si Supri tuh udah gue servis, minta tolong orang kerjain. Cuman mungkin karena jarak servisnya itu agak cepet, kayak cuman beberapa hari doang. Jadi mungkin beliau belum sempat menyempurnakannya lah, gitu. Keburu gue udah balik, udah nyampe. Nah balik ke sini? Enggak, keburu gue udah nyampe di sana, terus motornya udah harus saya pakai kan. Saya ingat sekali itu motor sebenarnya udah belum benar-benar ini, belum fit. Cuman saya paksain aja. Terus 1 hari sebelum gak jadi, sebelum error tuh motor, 1 hari tuh jalan tuh agak jauh saya pilihnya. Udah kita agak jauh nih, pacar saya tanya, bisa nggak? Ya bisa-bisain lah. Saya lupa kalau di depan Taspen itu macet. Taspen Citra. Oh iya. Macet tuh biasa pulang kerja. Si anjing. Gue udah pas ngeliat macet, wah motor parah nih. Motor itu kan gak bisa tuh kalau macet. Panas. Iya panas kan. Nyampe di tempat tujuan motornya udah mandet gitu, kayak mogok-mogok gitu kan. Parkir kan, udahlah kita duduk aja dulu santai. Gitu kan. Walaupun saya pikir, wah ini nih balik nih kayaknya susah nih. Beneran pas balik, kita balik tuh jam 7 kalau gak salah. Jam 6 lah. Jam 6. Jam 6 gue paksain motor sampai keluar dari tempat itu. Pas nyampe depan MCM, mati motornya. Wah, masih jauh lagi kan. Masih jauh. Ya udah gue telepon teman-teman. Di stut tuh. Masih boleh lah. Didorong. Puji Tuhannya ada out of nowhere orang lah. Dia dorong juga bantu. Sampai Batu Meja bro. Wih lumayan sih. Sampai Batu Meja. Kan Batu Merah kan enak ya turun-turun. Iya turun-turun. Tapi sebelum itu bro, setelah MCM tuh kan ada dikit tuh. Polda Brimob. Terus sebelum nyampe Hotel Santika tuh juga ada naik dikit tuh. Wincengke. Itu juga. Tapi sampai Batu Meja langsung ke abang yang sekarang lagi ngerestorasi motornya. Sekarang berarti lagi masih direstorasi? Apa udah beres? Terakhir sih bilangnya lagi di Diko. Kalau udah di Diko sih harusnya udah selesai ya. Udah ya. Tinggal mesinnya ini gue mau beli mesinnya udah selesai itu. Mau beli itu lampu-lampu sama knalpot, kayaknya knalpotnya udah nggak bagus. Kayak knalpot racing lah.
Beliau sih sarankan standar racing biar aman. Maksudnya ada bukan standar dalam racing. bunyinya tuh kalau di gas yang tinggi baru dia berisik. Tapi kalau rendah dia enggak. Gitu. Iya sih mending gitu. Ya kangen-kangenan sama teman-teman, sama pacar kan LDR juga kan. Jadi terbayarkan lah dikit. Aman lah ya. Orang tua aman tapi ya. Aman. Tidak ada. Jangan balik lagi. Enggak sih, enggak ada sih. Mama sendiri. Enggak, jadi waktu itu tuh saya enggak ngasih tahu kan. Saya kan enggak ngasih tahu ibu kalau saya mau balik. Surprise. Satu hari sebelum nyampe itu udah langsung dikasih tahu. Oh, kirain surprise kayak gue waktu itu. Enggak. Bener-bener jadi enggak tahu sama sih. Jadi cuman kakak gue yang tahu. Oke. Terus satu hari sebelum gue nyampe kakak gue udah kasih tahu. Waktu gue nyampe, ibu gue gini, "Nyong, naik pesawat jam berapa?" Beliau kira gue pulang. Maksudnya gue gak balik lagi ke sini. Enggak, gue naik kapal. Cuma 2 minggu doang ini. Pesawat. Mama, Anda tidak tahu kalau saya naik kapal kayak gimana. Saat siang tadi mah. Tapi naik dari 3 hari lalu. Pesawat sempat mati dari antara baca nih tenanan. Pesawat telepon. Tapi seru sih. 3 hari ya. Enggak sih, enggak seru sih. Males gue. Pengalaman pahit. Sumpah itu satu deck gue kenal semua anjir jadinya. Saking gabut. Gak tau mau ngapa-ngapain. Hari ini. Kebetulan sih memang di deck gue itu rata-rata pada ke Ambon. Oh, jadi ada temen ngobrol. Iya, jadi ngobrol. Tapi abang-abang di sebelah gue tuh ke Namlia. Jadi turun duluan. Besokannya baru gue turun. Kalau gue pernah sekali kayak gitu, tapi nggak sampai 3 hari ya. Iya. Cuma naiknya dapat deck yang nggak ada colokan. Jadi akhirnya mau ngobrol sama yang lain-lain, terus karena kita semuanya bingung, karena colokannya harus ngantri, ya udah akhirnya beli kartu lah. Terus kita main kartu bareng. Waktu gue balik dari Ambon ke sini juga gitu sama. Ada colokan tapi colokannya error. Hanya di bagian tempat tidur saya. Yang bisa? Yang nggak jadi. Jadi sederetan tempat tidur gue tuh gak ada yang jadi. Tapi bagian belakangnya? Sama. Pojokan sana yang jadi. Oh, jadi nebeng. Iya. Saya nebeng waktu itu ke bapak-bapak. Udah tua, rok putih. Gitu. Jadi dia jarang pakai ya. Minta tukeran kasur aja guys. Nanti gue tidur sama nenek di sebelahnya. Oh iya. Oh dia sama istri. Iya. Gitu. Ya gitulah Bo. Tapi kalau naik kapal sehari kayaknya enak deh. Kalau 3 hari kayaknya trauma bukan enak. Iya capek sih. Karena di kapal tuh mau makan gak ada. Waktu gue ke Ternate itu dari Ambon itu ibu katanya mau ke Surabaya, Cok. Hah? Iya, jadi dari Ambon Ternate baru ke sana. Oh gitu rutenya? Iya. Bayangkan ibu itu ke Surabaya. Berapa hari? Makan. Iya. Waktu kita semua turun ke Ternate, ibunya sendiri ngeliatin kita gitu kayak I feel you bu, I feel you. Kalian cuma tinggalin aku. Jadi kayaknya udah kayak ganti orang ini. Dan si ibu itu juga dapat tempat tidur yang colokannya nggak jadi. Bayangin gak tuh? Gimana tuh kelarnya tuh coba? Kayak di film dia udah jadi penjaga. Nomor itu sini langsung discover. Kalau yang gue ke Ambon itu ada cewek di depan gue. Dia ke Fak-Fak. Jadi Fak kan dari Ternate dulu ya? Fak-Fak dulu ke Ternate kalau nggak salah. Ternate dulu. Dia mau ke Fak-Fak ini. Dari Ternate gue mau ke Ambon ini. Jadi dari Ternate ke Ambon aja 3 hari. Baru dari Ambon ke Fak-Fak 5 hari dia. Jadi setelah kita caps nih, dia masih 1 malam lagi, baru besokannya lagi baru dia. Terus di deck gue tuh rata-rata pulang ke Ambon. Jadi sendiri. Iya. Gue bilang pasti enggak. Jadi dari pas transit Ambon, besokannya tuh ke Banda dulu. Banda baru langsung ke Fak-Fak. Ya dia ke Banda ke itu dulu kali ya. Benteng gitu.
Kok kasihan, gue mau kasihan tapi kayak ya sudahlah, saya 3 hari aja juga udah kasihan banget. Yang waktu gue pulang itu kan bosen ya, gak ada colokan kan. Bener. Terus tanya-tanya, ternyata di ibu-ibu, saya dari Bitung, tujuan kemana? Jakarta. Dari ujung ke ujung, sekitar 8 hari. Iya anjing. Sedap ya? Itu ngapain ya, ngeliatin orang. Bikin kos-kosan anjir. Ngeliatin orang aja. Sama ABK kapal kayaknya jadi temen kayaknya itu, jadi bestie banget. Ngeliatin orang naik, terus turun, naik lagi, turun lagi. Sedangkan orang lain, udah turunnya masih kayak... Dia kan ngeliatin orang, akhirnya dia pulang ke kampung halamannya gitu kan. Atau ke tempat tujuannya akhirnya nyampe. Udah capek ya. Gue jam tidurnya aneh. Iya kan? Karena kan nggak tahu nih. Bukan, walaupun tahu memang ngeliatin jamnya, cuman kan kayak masih ada orang berutinitas gitu-gitu kan, jadi kayak mau tidur, aduh mana terang banget, gak bisa tidur terang-terang. Itu gak bisa. Itu yang gak enak. Kan mungkin dimatiin ya? Iya. Itulah cerita kapal saya ya, saudara. Apalagi Pak? Apalagi ya, saya mau tanyakan. Gak ada sih saya. Ya kan, podcast pertama kan nggak ada di spill juga itu, kenapa kalau sekarang tiba-tiba saya punya pacar kan aneh. Iya sih, tapi FYI podcast kali ini saya umur 30 tahun. Oh iya, saya berapa ya, saya nggak mau hitung sih. 30. Iya, saya harus menghidupi 3 kepala juga. Iya. Tadi tuh saya mau ngejokes tapi agak kotor di chat grup itu. Saya hapus lagi. Anjing. Tapi selama setahun di Maluku Utara, saya mulai pusing, stuck ya. Mulai bosan ya, kayak gampang bosan orangnya Pak. Gimana Pak? Apalagi Ternate ya. Iya. Nggak mungkin karena rutinitasnya itu aja sih. Iya, kita nggak ada ngapain lagi. Kalau di Ambon kan ada event, ada event musik. Itu alasan kenapa bisa saya sampai 1 dekade di radio. Iya kan? Karena banyak banget kegiatan. Ada musik juga. Banyak hal yang dilakukan lah. Kita bikin video-video nggak jelas. Iya. Pokoknya banyak hal yang bisa dibikin gitu kan. Nah puji Tuhannya kemarin main musik. Akhirnya cari lah ya. Iya. Cari suara lo. Enggak. Akhirnya ada feel kayak akhirnya bisa lah main gitu. Main lagu dunia lah, karena saya kayaknya gak cocok. Tuhan sudah mengatur itu untuk kamu tuh menjadi garam dan terang di Maluku Utara. Bacot. Jadi akhirnya ya bisa lah main musik gitu. Karena itu adalah hal yang sering saya lakukan di Ambon kan. Main musik, ditonton orang gitu. Itu kamu pikir itu jalan Tuhan. Karena kan untungnya tuh sosial enggak, itu semua Tuhan sudah atur bro. Enggak mungkin, karena sosial lifestyle saya itu bagus gitu. Kayak ketemu orang, berkawan dengan orang tuh cepet gitu. Jadi adalah arah-arahnya ke sana tuh bisa gitu untuk kayak apa hari 2:30 malam. Goblok memang. Gak ada bintang tamu. Ngomongin Marjan, ABC. Mana tidur. Suaranya masuk ya? Enggak. Harusnya sih. Jadi gitu. Kenapa selalu masuk dengan ketawa? Oh dong.
Oh lah, udah tidur sang bocahnya. Tapi semenjak Michael jadi papa, gue tuh seneng ngelihatnya. Karena enggak, gue seneng aja gitu. Kayak lu tahu gue lah, maksudnya ada hal yang nggak bisa gue lakukan yang lu bisa lakukan kan. Jadi ketika gue ngeliatin tuh gue senang sebenarnya. Tapi kan lu bisa ngelakuin juga lihat. Ya, hopefully mungkin nanti one day. Ada yang kangennya yang bisa terobati lah. Iya, nah. Dengan yang bisa aku lakukan itu. Betul. Ya, tadinya malah gue kepikiran, gimana ya? Apakah akan menjadi sebaliknya? Karena melihat yang sudah terjadi gue itu, apakah kau akan malah jadi gimana ya? Kepikiran gitu loh. Enggak sih. Tapi padahal terbalik ya, malah jadi seneng kan. Kan itu sudah jalan Tuhan. Memang Tuhan tuh sudah mengatur. Bacot. Ya, enggak sih, enggak sedih-sedih juga, enggak. Mungkin karena kita punya kedekatan yang berbeda gitu, maksudnya. Enggak mungkin karena kita punya kedekatan yang berbeda gitu. Kayak pertemanan kita tuh bukan pertemanan yang suam-suam kuku gitu. Jadi ketika ngeliatin lu akhirnya jadi bapak, ya gue senang gitu, kayak happy aja gitu. Dan saya juga berharap dia akan menjadi bapak yang baik. Amin. Dengan yang ini ya. Iya. Aduh, males dia memperkenalkan cewek yang gak jelas. Tolong untuk calon istrinya Sandi ya, kamu lihat ya. Teman saya ini sudah sangat trauma dengan semua masa lalunya, jadi Anda jangan membuat dia menjadi ini lagi. Dia sudah sangat baik untuk saat ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Sebenarnya itu ada berantemnya juga. Ya berantem mah ada lah, semua orang pasti ada berantemnya. Nggak mungkin karena perbedaan umur yang jauh ya. Dan perbedaan generasi juga kan. Iya, perbedaan pola pikir juga. Jadi sebenarnya apa-apa yang akan dia hadapi, yang gue tahu dia bakal hadepin, sebenarnya kan udah gue hadepin sebelumnya. Cuman bedanya mungkin karena masih muda, energinya masih banyak untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Jadinya ketika gue ngasih tahu atau apa, agak-agak nggak denger aja gitu. Tapi tinggal cara kalian beradaptasinya aja gimana. Ya putus. Iya udah nanti ganti ya. Iya gitu. Jadi ya saya kan energinya udah gak ada nih. Iya. Udah habis. Lebih ke oke lah ya. Udah capek saya. Udah gak ada energi pak. Gimana dong? Cuman topi Anda. Lihat. Baca dulu dong itu topi dari mana itu. Morotai Island. Saya pengen ke topi begini nanti deh. Terus ya itu karena beda pola pikir juga. Beda agama. Enggak lah. Janganlah. Tidak mau lagi. Yang seagama aja kadang masih bingung ya. Iya. Yang seagama aja gagal ya. Iya. Janganlah. Ya tidak merekomendasikan ya. Walaupun ada yang berhasil ya, tapi kita kan nggak semua. Tapi rata-rata contoh yang saya lihat sih ada sih yang berhasil sampai sekarang masih aman, tapi ada juga yang ujung-ujungnya jadi nggak aman juga. Betul. Ya gitulah. Saya juga mau main aman aja lah ya. Maksudnya nggak usah yang aneh-aneh lah ya. Musik ini mah apalagi. Ya, saya aja kepala 3, Anda bayangkan ya. Kalian semua bayangkan. Saya kepala 3 dari kapan ya? Jadi ya sudah lah ya. Tapi puji Tuhannya tuh mungkin karena gue setelah gue realize lagi, setelah gue flashback lagi, gue realize kalau ternyata ini tuh yang gue minta sebenarnya. Iya. Kayak ada sayup-sayup dulu yang saya keluarkan, yang saya keluarkan kayak dengan meminta pertolongan semesta, kayak saya pengen yang kayak begini, yang kayak begini, yang kayak begini. Karena lu tau lah masa lalu gue kayak apa, terus lu tahu kehidupan gue kayak gimana. Gue tuh males untuk ngejelasin hal-hal itu gitu kayak. Dan puji Tuhannya
orang yang dengan saya sekarang, dia juga nggak semua hal yang gue alamin dia alamin juga enggak, tapi mostly dia pernah hadepin atau dia sekarang lagi hadepin jadi juga. dia bisa tahu cara menghadapinya kayak betul apa. Gitu. Jadi tapi emang penting sih yang bikin dia nyaman juga ngomong apa-apa ke gue karena dia tahu gue pernah hadepin itu, gue pernah ngalamin itu. Jadi setidaknya masuk di kriteria yang lu cari lah ya. Iya, jadi kita gak setertutup itu gitu. Kita terbuka gitu untuk sesuatu hal karena ya I know gitu. Gue pernah ngalamin itu gitu. Gitu. Itu jalan Tuhan lu. Bacot. Jawaban orang ngantuk. Sebenarnya di sini adalah kesaksian. tapi sadar gak sadar ya, maksudnya dulu kan ada satu teman yang itulah ya, yang yang gaya itu. Tapi dia pernah ngomong kata-kata itu, gue inget sampai sekarang sih sebenarnya. Apa dia bilang apa? Jadi dia pernah bilang kalau dia mau cari jodoh, terus dia berdoa tuh detail. Dia tuh pengen apa? Kalau berdoa cari jodoh tuh harus detail sampai kayak tingginya, kayak gitu-gitunya. Terus gue coba tes, praktekin, berhasil bro. Betul, gue juga detail bro. Nah itu satu yang kata-kata diinget. Terus yang kedua ada kata-kata dari kakak sepupu gue. Kalau lu nggak tahu ya kalau mungkin di yang agama lain ya, tapi kalau di agama kita, ya lu nggak perlu berdoa sampai yang harus kayak wah kayak gini. Ya udah lu di kamar mandi juga bisa berdoa. Iya, maksudnya bukan literally doa yang doa gitu, enggak. Bahkan gue selalu kayak kepikir ya, maksudnya setiap doa gue yang terkabul itu gue saat gue naik motor. Pokoknya lagi ngomong random aja. Iya, jadi bukan doa yang Tuhan yang bertahta dalam kerajaan. Enggak, kayak Tuhan gue kayaknya pengen gini deh. Iya. Pengen jodohnya kayak gini. Udah capek nih dengan orang yang kayak gini. Maunya orang yang kayak gini. Ya udah sama. Tapi itu bener-bener dijawab. Bahkan dapet istri yang sekarang tuh bener-bener ya. Pas giliran diinget, gue masih inget gue doanya di mana, di atas motor, lagi jalan di mana, gue masih inget kayak gila bener-bener sama yang kayak gue pernah minta. Gak boleh, maksudnya Tuhan pengen yang gak terlalu tinggi, kalau bisa lebih pendek dari gue, terus pinter, karena kalau pinter pasti anak-anaknya bakal pinter. At least mamanya ngerti cara mendidik anak. Iya betul. Udah gitu kalau bisa putih, ya anaknya putih. Semua tuh bener-bener sama plek-ketiplek sama yang didoakan itu. Betul. Gue juga gitu. Itu jalan Tuhan. Jangan mendinel itu. Gue juga gitu. Tapi emang cara doa gue kan cara doa normal gue ya. Cara doa normal gue ketika gue lagi berdoa bener-bener berdoa, kayak ngomong emang. Kayak lagi ngobrol. Doa kan kita ngobrol sama Bapak di surga. Iya, itu alasan kenapa gue selalu jam 2:30 jadi tiba-tiba. Gue tuh selalu bukan nolak. Gue selalu ogah-ogahan kalau misalnya ada momen berdoa kayak bareng gitu. Karena gue takut jangan sampai orang nggak terbiasa dengan cara gue ngobrol sama bapak gue gitu, kayak doa kayak gini. Iya, karena ada beberapa momen ketika itu terjadi. Jadi waktu pas gue minta gue berdoa, terus gue berdoa kayak ngobrol kayak selamat malam Pak, terima kasih banyak Pak, gini Pak, itu gue lagi ngomong gitu, kayak ngomong sama bapak, mending gitu. Nah sama yang ini gue mintanya detail, kayak bulan berapa dia lahir, beneran sumpah, bulan berapa dia lahir, dia kayak gimana kelakuannya kayak apa. Iya, gue juga gitu. How she treat me. And I treat. Bener-bener gue langsung kayak anjing. Kayak kok pas ya. Dan satu momen juga gue bilang kayak gue capek untuk ngejelasin hal-hal. Iya. Kayak biarkan bapak yang ngasih gitu sesuatu yang biar gue tuh nggak capek aja ngasih tahu hal-hal gitu. Kayak untuk ngasih tahu hal kayak gitu kan butuh waktu. Sedangkan nggak semua orang membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui semua tentang kita kan. Mereka tuh pengen tahu cepet gitu, kayak instan gitu, kayak
lu gimana, lu pacaran kayak gimana, atau masa lalu kayak gimana, lu kasih tahu deh sekarang gitu. Sedangkan gue kan gak bisa gitu, kayak terlalu banyak nih, terlalu banyak hal yang gue simpen sendiri selama ini gitu kan, dan tidak punya banyak energi gue juga untuk ngasih tahu. Nah puji Tuhannya gue ketemu dia yang in the end of the day aman ya udah. Kemarin waktu pulang ketemu, gue ceritain semuanya gue ceritain. Mengumpulkan energi seberapa lama itu ya? Iya. Dari awal pacaran hingga kita ketemu. Pacaran tahun lalu sampai ketemu. Iya. Jangan tanya saya kapan ya. Saya sampai aja kadang masih suka lupa. Ulang tahun aja nggak tahu. Kalau nggak diingetin. Ya gitu, itu semua tuh jalan Tuhan. Tapi gokil itu walaupun sih. bersama tuh kita bersaksi. Tapi gokil sih itu gokil sih. Iya. Gokil sih. Karena memang kita doa tuh harus jangan yang nanggung gitu loh. Iya. Gue tuh bahkan baru tadi gue ngechat sama dia. Dia kan sedang ada something problem lah, bukan dari dianya, tapi di rumah lah gitu, ada something problem gitu kan. Terus dia cerita itu ceritanya udah beberapa hari gitu tentang hal yang sama. Gue simpen terus tuh. Terus akhirnya gue kasih tahu, kok makin kesini makin sama ya. Karena yang dihadepin itu dulu tuh gue pernah hadepin. Terus kenapa gue ngasih saran dia kan, ada saran yang gue kasih tahu. Gue bilang coba deh puasa, doa puasa. Ya puasa, iya bener puasa gitu. Intermittent fasting? Enggak, puasa, bener-bener puasa. Maksudnya puasa yang bener-bener puasa gitu. Terus gue bilang karena gue kayak gitu. Tapi dia mungkin nggak ngeh dengan kalimat gue kayak gitu dulu. Terus akhirnya gue kasih tahu kenapa kok kita sama dan segala macam. Terus gue bilang itu alasan kenapa gue pilih puasa. Karena waktu gue ngadepin hal yang lu hadepin sekarang, gue pilih puasa. Akhirnya gue ketemu, dapat jawabannya. Gitu. Terus dia udah mulai melakukan puasa itu? Udah dari beberapa hari yang lalu deh. Ini masuk hari ketiga atau keempat gitu. Turun berapa kilo dia? Enggak. Tapi nggak tahu orang lain ya. Ini kan kepercayaan orang masing-masing beda-beda ya. Tapi menurut gue ketika ada something happen yang datang yang gede banget, betternya sih puasa kalau gue. Karena menurut gue ketika lu puasa, komitmen itu penting. Kayak pengen ku lakuin. How you treat maksudnya gimana lu treat emosi lu, biar lu komit sama apa yang lu doakan, biar lu komit, biar pesan lu nyampe, bener-bener nyampe. Lu harus puasa gitu. Bener-bener ya jaga semua hal. Tapi gue pengen bikin challenge sih. Kemarin sih udah pernah sempet sounding ke istri. Pas umur 30 pengen coba tamatin Alkitab. Biar maksudnya kan kayak kalau teman-teman yang muslim kan ada tuh hatam Quran. Ya di Kristen kan jarang denger nih. Kayak tidak terlalu lazim untuk anak. Kalau di sana kan ada punya anak-anak kecil tuh udah hatam Quran. Kita kan nggak ada kan, bukan nggak ada, nggak tahu mungkin ada tapi jarang aja. Nah gue pengen gitu. Bisa berapa bulan gitu. Itu tuh pengen aja dan selalu worth it. Gue beberapa kali tuh puasa tuh makin tuh kita makin ke jalan ini ya. Kayak dunia semua udah dicari, udah tahu seluk-beluk ininya dunia. Malah pengen beralih ke lebih ke bukan lebih beragama ya, tapi kayak enggak. Gue bahkan jarang pergi ke gereja. Iya sih, ke gereja juga masih bisa hitung pakai jari lah. Cuman ada beberapa hal yang gue selalu kasih tahu ke dia. Gue selalu bilang ke dia kayak, kalau lu lihat gue yang sekarang, omongan gue tuh bisa jatuh aja ke tanah. Kayak terlalu omong kosong kalau lu lihat yang gue sekarang. Tapi kalau lu tahu gue yang dari dulu, lu bisa tahu kenapa gue bisa cerita kayak gitu. Iya sih. Karena gampang. Gue pernah bilang ke dia gitu, gue tuh nggak ada plan dalam hidup.
nggak ada plan, nggak ada, udah dulu tuh banyak plan, banyak tujuan, banyak yang harus gue lakuin dan segala macam. Tapi makin kesini gue nggak ada plan, gue serahin aja udah. Kayak ada satu momen itu kayaknya di jalan deh, gue bilang gini, gue nggak ada plan, gue ikut mau bapak aja, terserah mau bawa gue kemana terserah, dibawa ke Maluku Utara. Asik. Tapi itu juga gitu di jalan Tuhan. Itu juga gitu. Waktu itu waktu di Ambon gue ngomong gitu, bapak mau bawa gue kemana terserah deh pak. Akhirnya di Maluku Utara dia bisa melayani. Ini kemuliaan buat Tuhan. Cuman sih males. Aduh. Tapi ya kita tidak bisa memaksakan ya. Iya. Harus dengan sukacita. Betul. Biar keluarnya juga enak gitu. Kalau dengan paksaan jadinya nggak maksimal. Iya. Tapi dari hal yang gue lakuin juga sebenarnya ada ketakutan. Kayak misalnya kalimat-kalimat yang gue keluarkan itu kayak permintaan-permintaan yang random itu. Takutnya terkabul. Bukan, itu hasil dari ego gue. Iya. Atau hasil dari yang memang harus. Memang keinginan dari lubuk hati yang paling dalam gitu ya. Takutnya itu tiba-tiba kekabul terus guanya nggak bisa tanggung jawab dengan apa yang udah dikasih. Makanya gue selalu berdoa minta kalau bisa yang dipenuhin tuh kebutuhan bukan keinginan. Takutnya gue malah jadi kayak sombong gitu loh. Betul. Karena keinginan gue tercapai bisa nih. Sama tuh sama waktu gue minta motor. Itu karena ego gue aja kan. Terus gue cuma bilang gini, Pak, saya cuma mau motor, apapun aja bapak kasih gue mau. Dapetnya Supri. Habisin duit lebih banyak dari beli motor baru. Nah kayak gitu, hasil-hasil ego kayak gitu kan. Takutnya pas ke delivery, pas dikasih gue nggak bisa tanggung jawab. Makanya itu gue takut juga yang kayak gitu. Makanya kayak even pekerjaan nih, gue belakangan selalu ngobrol kayak kalau soal pekerjaan bapak kasih aja, gue ngikut aja maunya bapak gitu. Terserah bapak mau kasih gimana. Pulang dari Maluku Utara. Saya nggak tahu lagi, maksudnya nggak mau ngatur gitu. Takutnya kayak mau-maunya ini tapi gue nggak bisa komit, nggak bisa tanggung jawab sama apa yang dikasih, jadinya gue nggak mau loh. Iya. Kayak gitu. Apalagi ya yang mau kita ceritakan di perjalanan ini ya. Soalnya tahun ini tapi kemana-mana ya. Agak aneh sih dari podcast pertama. Podcast pertama tuh gue sempat sounding gue bakal nikah kan. Oh iya? Iya. Kalau nggak salah tuh yang di pantai. Yang after di rumah. Di rumah dulu apa pantai dulu? Di rumah dulu. Yang di teras ya? After itu kita ke pantai kan. Gue sempet sounding itu. Itu kan memang lagi prepare banget ya. Terus setelah itu itu masih kuliah. Enggak, masih kerja di Jakarta. Iya, masih kerja di Jakarta. Lu masih kerja di Jakarta. Makanya pas gue balik gue gak tahu perjalanan setelah itu. Gue sempat juga jadi manusia fake waktu itu di podcast yang di Citraland. Itu kan udah chaos sebenarnya. Itu udah chaos ya. Udah chaos. Makanya gue gak tahu. Gue juga gak mau kasih tahu kan. Setelah kan tahu kan setelah pulang ke Ambon dulu. Iya. Pun podcast apa ya? Pun juga masih gue simpen kan banyak hal. Tiba-tiba nangis. Iya, itu sebenarnya karena itu juga sebenarnya. Iya, Cuman gue selalu nggak mau kasih tahu aja. Oke. Kalau kita lihat perjalanan podcast kita, lihat badan kita tuh kayak nanti yang satu naik turun, satu naik satu turun, bisa aja. Tiba-tiba aja. Itu podcast yang di mobil itu kurus banget gue astaga. Gue yang kurus tuh yang pakai baju orange kalau nggak salah. Yang di kamar. Itu gue gemuk banget. Iya, sampai yang itu sampai itu kita sempat review makan itu pipi gue. Nah itu gue udah tahu IF di situ, berhasil gue di situ. Saya meracuni bapak yang ini. Itu setahun enggak ya? 2 tahun kemudian kalau nggak salah ada. Iya. Kayaknya deh 2 tahun kemudian kan. Setelah itu kita udah bikin podcast lagi kan. Enggak, lumayan lama tuh. Sampai akhirnya lu mau nikah baru
Iya Pas kayaknya. udah nikah baru bikin lagi. Iya 2 tahunan kayaknya deh. 2 tahunan baru. Karena itu terakhir ketemu bareng. Iya. Ya kan kita podcast kalau ada waktunya. Iya kalau ada waktunya aja. Kalau dikasih kesempatan. Ada kesempatan ketemu terus, bikin terus. Iya. Ya semoga lah podcast berikutnya ada kabar baik ya. Bisa terrealisasi ya. Iya. Sebenarnya sih sudah ada kabar-kabar baik. Tapi Iya. mau saya kasih tahu nanti aja setelah ini. Jangan di-spill di depan kamera dulu. Iya. Takutnya kecewa. Iya, jangan. Tidak usah berharap lebih. Nah, karena gue juga dulu prinsip hidupnya gitu. Gak mau berharap terlalu lebih. Betul. Takutnya kalau kecewa menyalahkan Tuhan. Ini gue mau kasih tahu ini juga nih. Mana? Kayaknya untuk momen-momen atau hal-hal besar yang sekiranya gue liatnya udah di depan gue, kalau gue kasih tahu sebelum kejadian ke orang tua, suka nggak jadi. Suka nggak jadi. Beberapa kali kayak gitu. Baru kemarin-kemarin juga gue menyadari hal itu kayak. Menyadari hal itu kayak, oh kayaknya jangan deh. Mendingan kayaknya udah bener-bener fix deh baru gue kasih tahu deh. Gitu. Kayak gue sama yang ini kan kenalin terus tiba-tiba pas udah datang langsung lamar aja. Iya. Nggak ada makanya cepet banget kan waktunya. Betul. Kan. Makanya yang kayak gini gue nggak kasih tahu ke kalau teman-teman semua lihat terus ini kayak gila pacarannya cepet tiba-tiba langsung. Ya. Tapi proses sebelum itu tuh nggak dari pertama kenal dia, maksudnya kenal lihat dia kayak gini, lumayan panjang itu prosesnya. Iya, saya tahu. Makanya kalau dia sendiri bingung, aku cepet. Padahal kalau dia lihat dari POV gue, lama. Proses gue lama tuh. Proses waktu lewat-lewatan kan? Iya. Tahu saya. Tapi itu nonton juga konser. Yang iya. Tapi itu juga yang apa sih namanya? Yang ngebentuk gitu loh. Kalau dia ketemu gue di saat-saat itu, mungkin gak bisa dapet gue yang udah betul. Yang sudah dihantam. Iya. Yang dihantam cinta beda agama, dihantam influencer TikTok, banyak lah. Tahalang restu. Yang dijudge orang Ambon gak baik. Iya. Nah itu dari pengalaman itu ya gak semua orang harus dapat pengalaman yang sama. Mungkin ada lebih buruk. Si Mike ini ya sering ngomong gue bosen lihat dia gonta-ganti terus gak jelas. Dia capek saya. Sedikit yang ketahuan aja. Tapi gak sedikit juga yang mau diseriusin tapi gagal. Iya sih. Sedikit sih. Tapi untungnya di Maluku Utara gak terlalu banyak. Oh iya. Setelah sampai ke Ternate emang fokusin kalau memang mau serius ya udah satu itu aja. Nah, soalnya pergaulan lu orang di Maluku Utara sama di Ambon beda. Sama level besarnya lu bisa kenal lawan jenis itu lebih besar di Ambon daripada di Maluku Utara. Jadi perpindahannya tuh cepat. Kalau di sini kan ya emang circle-nya kecil. Iya, circle-nya tempatnya juga. Iya. Ya gitu-itu aja gitu. Jadi memang tingkat bagaimana lu bisa ketemu sama orang tuh kecil kalau di sini. Kalau di Ambon kan cepat. Mungkin karena sosmed juga di Ambon, orang Ambon banyak. Iya. Iya kan? Dan orang Ambon itu nggak tahu ya, mungkin di sini juga, tapi kalau yang gue lihat dari orang Ambon misalkan kayak jalan sama cewek ini nih. Oh, itu dia papa yang ini ya. Dia papa adik yang kawin yang ini ya. Sampai keluarga-keluarganya itu mereka tahu langsung gitu. Tahu gitu. Jadi kayak gue males sebenarnya kalau di Ambon itu. Tapi gue pernah ada satu permintaan yang lu juga minta waktu itu, yang soal pasangan nggak ada yang kenal. Iya, gue juga minta itu waktu itu. Dan sama Lavi bener-bener fix
circle dia gue nggak tahu, circle gue juga dia nggak tahu. Iya, sama sekali. Sama yang ini Dan juga. Ternyata fun fact-nya dia juga minta yang sama. Kalau gue punya pacar, gue nggak mau ada di orang gereja, nggak mau ada di temen-temen. Bener-bener orang yang baru kenal. Jadi kita tuh bener-bener yang sama-sama baru kenal. Dari entah berantah mana tiba-tiba. Jadi dia ada temennya atau siapapun yang kenal dia. Makanya pas gue pertama kali follow dia bingung gue siapa. Karena di follow pertemanannya nggak ada yang mutual, saling follow ya. Di semua sosmed nggak ada. Sama, gue juga gitu. Bener-bener. Tapi pasangan gue nih baru. Dia kan juga gitu. Maksudnya minta, berdoa dan minta gitu. Tapi dia ngasih list di simpen listnya di note-nya, di catatannya. Dia sempat baca sih ke gue. Cuman kan gue udah ubanan ya. Jadi gue udah lupa dia minta apa aja. Pokoknya masuk lah ya dalam list. Kalau menurut dia sih yang gue tangkap sih masuk katanya dia. Waktu dia baca juga masuk gitu. Cuman yang gak masuk mungkin beda gereja aja. Ya walaupun saya juga dulu beda gereja ya. Iya, saya juga sebenarnya gak peduli amat sih. Mau gereja tidak buat kita masuk surga. Enggak. Yang bikin kita masuk surga apa, Pak? Pertobatan. Terlalu lurus. Tidak mampu berpikir lagi Bapak ini. Maksudnya ini sudah jam 3 ya. Karena suruh saya berpikir jokes. Tapi itu sih, gue minta itu juga. Bro, tapi gue masuk surga gampang bro. Gimana? Orang dalam gue banyak coy. Di gereja gue ada. Di masjid juga semua kan. Jadi gue punya cerita lucu. Jadi kan gue kan sering siaran langsung. Gue pernah denger kayak siaran langsung Jumatan dan juga siaran langsung kayak pokoknya acara-acara Islam ya. Karena kan gue yang bagian turun siaran langsung. Jadi di Ternate ada Habib yang suka bikin acara. Setiap bulan Ramadan terus bikin. Nah, dari yang kan, cuman beberapa orang datang, akhirnya banyak yang datang gitu kan. Nah, itu. Karena kan setiap ini suka dapat bingkisan lah, terus makannya juga banyak. Datanglah saya. Kayaknya saya satu-satunya orang Kristen yang ada di daerah sini. Di semuanya Arab dan Muslim ya. Sudahlah saya berkamuflase lah. Dengan baju koko lah, dengan peci dan orang sudah mungkin tahu lah ya. Wah, Islam banget nih. Lebih Islam dari orang Islam nih. Dapatlah suatu saat kita pengen wawancara si Habib ini. Karena tungguin Habib, ngobrol-ngobrol. Saya kan tidak mungkin duduk diem ya. Pancing lah cerita. Bib, biasa di Condet saya kalau di Jakarta kan saya tinggal di Condet banyak juga Habib-Habib. Oh iya. Langsung si Habibnya. Emang nama lu siapa? Michael Bu. Si Habibnya nggak nanya kayak kamu agama apa nggak langsung. Protestan apa Katolik lu? Buset, langsung ditodong bos. Itu sampingnya semua Habib semua tuh. Bingung ya, saya mau jawab apa. Soalnya namanya Michael. Iya. Tapi keren, ternyata toleransinya bagus. Untuk kalau namanya Agus mungkin masih. Oh iya. Apalagi Agus Sunarto. Oh iya. Tapi si Habibnya tuh langsung benar-benar welcome. Wah, saya senang kalau ada orang ini. Jadi toleransinya baik ya. Langsung udah nikah, udah nama anaknya siapa ya? Udah punya anak, udah nama anaknya siapa? Oliver. Wah, keren nama anak lu. Pasti lu seniman ya. Wah, tahu aja nih si Habib. Gitu. Jadi kayak kamuflase ses selama bertahun-tahun ini langsung terpatahkan, langsung dari nama doang. Langsung Habib yang mematahkan itu. Tidak bisa berbohong memang. Tapi kalau gue masih ketolong sih. Ya kan nama lu Sandi aja. Iya, masih. Tapi kalau mau nama lengkap juga masih tetap ketolong. Iya sih, ada Krisye. Kalau Christian ya. Iya. Tapi nama gue pernah diganti kan. Waktu live ke nasional. Oh iya. Iya. Jadi enggak itu kayaknya kepengenan orang PD-nya aja. Suka-suka mereka. Iya. Jadi waktu gue udah siap-siap, ya ada teman gue nih yang kayak gitu. Lagi siap-siap terus beliau bilang gini, gue ganti nama lu ya jadi Sandi Christian ya. Lah kok mas ya anjir. Jangan nanti kalau mama saya denger nanti dia marah. Terus orang yang di pusat nih, ya kita sudah terhubung dengan rekan Sandi Christian. Astaga.
Tapi seru sih. Tapi saya cukup nyaman sih di Ternate. Satu, keamanannya oke. Ya. Kalau kita pulang jam berapapun malam nggak ada tuh. Ada yang mabok-mabok. Tapi aman. Maksudnya nongkrong di depan jalan, tapi mereka nggak pernah rese. Iya. Selama kita, walaupun kita nggak tegur ya, mereka nggak kayak, woi ngapain lewat sini nggak tegur-tegur. Nggak ada. Aman-aman aja. Beda sama tempat tinggal kita. Iya. Di Ambon kan banyak kasusnya ya. Iya. Kalau terus di sini nggak ada yang begal, nggak ada. Curi motor ada, tapi nggak terlalu separah itulah. Parah lah. Mungkin daerah-daerah mungkin yang rawan banyak orang aja kali ya. Tapi kasusnya cepet tertangani lah. Iya sih. Karena mungkin kota kecil juga kan. Dan keamanannya enak. Terus sejauh gue kenal Kapoldanya sih bagus ya. Gila, langsung kenal Kapolda, cok. Ngeri gitu. Sandi Warismar. Harus tahu itu namanya. Sama ada satu Ledo Stephen. Mereka tuh sama Kapolda gini. Kapolda aja tahu dia nggak bisa makan ikan. Ngerti nggak tuh? Lo dapet di mana? Wartawan media kesukaan makanannya pun diketahui Kapolda. Tepa Waris. Siap salah. Antum juga merasakan. Ya saya mah apalah dibanding yang itu. Saya sih terciprat aja. Iya. Dulu waktu dia baru pertama masuk TVRI kan, saya kayak wah banyak kenalan orang dalam. Iya. Sekarang setelah dia di Maluku Utara, Ibu kenal Sandi, Kades, jangan ditanya lah kalau Kades mah. Bupati tahu, sampai aib Bupati gede tahu. Kapolda cuy, Kapolda. Gila. Kan pacar gue kan masih ada hubungan saudara sama ajudan. Masih loh, ngeri gak tuh? Pacarnya itu sepupunya ajudan nih, share gitu. Ngeri. Itu semua di jalan Tuhan. Memang kalau Tuhan sudah mengatur sebuah rencana tuh tidak bisa Bacot banget. Kalau sudah Tuhan yang ngatur, tidak ada satu manusia pun yang dapat menggagalkan. Ngeri gak tuh? Hari Minggu ini. Tapi memang kalau gue di Ambon sama gue di sini, gue lebih kenal orang di sini. Iya kan? Iya. Maksudnya mungkin karena pejabat di sini. Ada hikmahnya juga dengan kantor yang sedikit orang. Jadi lu bisa kenal lebih banyak orang tapi di luar gitu. Iya. Dibanding kantor yang banyak orang tapi kenal orang luarnya sedikit. Tapi gue pun sebenarnya lebih senang bergaul di luar sih daripada bergaul di kantor. Iya. Enak juga kan, kerjanya kan fleksibel. Iya. Pun even kalau misalnya gue jadi dulu nih kerja di kantor gitu, gue pasti punya kenalan lebih banyak di luar daripada gue berkenalan di kantor. Maksudnya dekat dan segala macam tuh pasti banyak di luar. Tapi nanti kalau lo udah nikah dan punya anak kayaknya lebih senang pengen kerja di kantor ya. Gak tahu ya. Karena gue juga dulu gitu waktu belum nikah ini seneng untuk kerja bisa keluar sana sini. Sekarang lebih pengen kalau bisa menghabiskan waktu sama keluarga di rumah. Ya betul. Karena kan gue selalu suka nyari experience baru kan di luar. Even karena masalahnya menurut gue kalau di kantor kita bakal ketemu orang itu dan ngebahas hal-hal yang kita kerjakan juga gitu. Jadi kayak agak mager gitu, kayak gue tuh nggak terlalu suka sebenarnya kayak misalnya kita kerja nih kantor nih udah seharian ya? Udah seharian gitu, terus pas waktu malam kita ketemu orang itu kita ngomongin kerjaan buat besok, males banget gue. Kayak nggak ada waktu buat yang lain. Betul, itu dia. Makanya gue tuh selalu memilih untuk keluar. Makanya gue bisa ketemu sama anak-anak yang ngajak main musik di kafe gitu-gitu karena itu. Bisa jadi pelayanan di gereja ya. Ya, bisa. Jalan Tuhan. Melawang. Nggak, biar lebih refresh aja. Iya. Kayak karena kita kan tidak bisa selalu di dalam ya. Sangat ekstrovert ya. Udah bisa.
Walaupun dulu saya introvert anaknya ya. Sampai sekarang sih masih ada dikit-dikit ya. Kita balikan sama Tuhan. Tuhan sang maha pembalik hati orang. Jadi gitu teman-teman, teman-teman, asik teman-teman gitu. Ya, ada yang mau diomongin lagi nggak? Nggak ada. Kayak sebelum obrolan kita makin ngaco ya. Nanti kita lanjut aja di episode selanjutnya. Siapa tahu ada kejutan-kejutan spesial lagi. Iya. Ya, sampai ketemu di Temu Teman episode selanjutnya. Bye. Bye.